Shalom, salam sadis. Apa kabar hari ini? Semuanya, puji Tuhan. Semalam udah mulai saya lihat ada bagus-bagus yang udah TP ya, udah kejemput. Ada sebagian, ada yang masih di pucuk belum kejemput. Sabar dulu. Yang udah kejemput ya syukurlah. Hati-hati lagi lain waktu kan. Udah ada yang udah untung juga ya. Ya good luck. Tadi barusan banyak yang kirim, kau udah merah lagi, merah katanya. Merah koreksi saya kalau bilang nggak usah takut, kok Iran ban lagi mining, nggak masalah, Iran kecil ya, nggak terlalu ini, nggak ngaruh. Jadi ini sebab banyak banyak buat fear ini lagi sedikit, sekarang kayaknya ada dua kubu begitu ya, yang satu mau jatuhkan BTC, yang satu pro ke Ethereum, satu mau naikkan BTC, udah serok bawa gitu ya. Jadi ada dua. Jadi kemarin aja ada yang transaksi di Coinbase itu 1,5 billion beli Ethereum ya. Siapa nggak tahu, nggak mereka ini ya. Ada datanya 1,5 billion beli Ethereum. Nah saya rasa orang-orang ini yang mau naikkan Ethereum, jadi Bitcoin dijelek-jelekkan, tebar FAT lagi fear ya, apalah dead cat bounce, apalah nggak ada itu istilah dead cat bounce itu kan di Wall Street ya, istilahnya sama juga, sell on May and walk away, udah terjadi gitu kan. Saya udah bilang kemarin itu udah bener-bener sell on May walk away, jadi udah nggak ini fear aja ditebar ya. Banyak yang tanya apa, enggak lah, orang yang tebar fear ini belum benar-benar experience di BTC, nyebar begini, main begini, ini pemain baru kayaknya, mau nakut-nakut ya. Mungkin bilioner baru yang masuk ke Bitcoin ya, mau nyebarnya gitu. Untuk community Bitcoin yang udah tahu nggak mungkin gitu ya. Jadi buat saya sih, kalau yang begitu, kalau saya pribadi nggak bakal nggak ngaruh gitu ya. Ini kan kalau ngaruh bagi pemula-pemula juga yang udah kehantam mentalnya, udah pernah kena ya, down begitu, udah kehantam mental ya, mas sensi begitu dikit ini langsung gimana gitu. Enggak lah. Saat begini kita itu kepala harus dingin dengan analisis yang clear ya. Jadi coba kalian pikir ya, kalau memang mau dijatuhkan ke 20.000 lagi ya, menurut yang dead can bounce ya kan, kucing mati bangun lagi, nanti didam lagi ya kan, ke 20.000, ada yang bilang 25.000, whatever lah ya. Sekarang kalian pikir, itu waktu jatuh di 30.000, itu udah banyak yang serok, pos-pos besar serok balik duit gede. Jadi kalau namanya dagang, mau nggak dia jatuh ke 20.000 dia rugi? Enggak kan, dia kan mau ke atas, ya kan? Termasuk siapa yang serok? Si Justin Sun, 2 kali serok dia. Yang di 36.000 dia serok, pas kedua kali tanggal 23, 24 dam itu di harga 30.000. 30 something, dia serok lagi itu BTC ya. ETH juga dia serok ya. Jadi mereka ini paus-paus juga, grup-grup si Justin Sun ini paus-paus gede juga yang serok-serok di situ. Lu pikir dia mau ini kasih jatuh lagi ke harga ke bawah. Nah terus kayak semalam ya, saya udah dapat kabar ada transaksi di Coinbase 1,5 billion beli Ethereum ya kan. Dengan harga semalam itu kan lumayan ini. Kalau mau dijatuhkan ke bawah itu, Ethereum jatuh ke harga berapa lagi ya kan. Kalau dia mau ini, kenapa nggak dia tunggu aja ke bawah baru dia beli gitu ya kan. Jadi banyak FAT yang nggak make sense gitu. Kalau buat saya dari kemarin-kemarin banyak kalian tanya, saya kan udah bilang itu titiknya di 30, kayaknya udah di situ batasnya gitu. Ya udah nggak ini. Jadi terus ini dia mau naik, kan kemarin saya udah bilang dia naik dikit, mungkin dia manjat nggak kuat, jatuh dikit, coba manjat lagi ya kan. Kalau dia bisa tembus ke 42.000 itu udah titik aman.
Tapi kan 40.000 gitu naik, jatuh lagi, nggak kuat, manjat lagi coba. Tambah hari ini sedikit FUD yang orang agak takut dengar, oh band ini sedikit aja efek. Terus nanti juga udah nggak apa gimana ya. Buat saya nggak ini. Cuma saya malah pikir gini, saya buat video hari ini mau kasih tahu, buat yang udah kejemput TP, sebaiknya jangan enter dulu gitu. Ya, atau kalau yang bandel, lihat hari ini sedikit merah mau beli, terserah kalian mau ambil apa, tergantung hoki kalian. Jangan tanya lagi, kok pilih koin apapun dapat, tergantung luck Anda bisa untung berapa persen aja gitu. Ya kan dalam 2 hari ini aja, sampai batas Jumat atau Sabtu. Saya takut minggu ini dia agak turun koreksi, Minggu sama Senin. Nah, karena kenapa? Kebentur. Seharusnya kalau dia 28 future kontraknya misalnya pas jatuh di hari Senin, itu udah enak banget. Tunggu dia pum naik. Kebetulan 28-nya jatuh di Jumat, ya kan? Kita hitung di Amrik Jumat sana, kita udah masuk Sabtu di sini, ya. Nah, jadi udah weekend juga gitu. Dia habis dia sign Jumat, Sabtunya udah weekend, dia long weekend minggu ini. Saya baru dapat berita dari adik saya, long weekend rupanya. Saya baru tahu, oh Senin tanggal merah juga. Oh berarti itu aja kita agak, kalian yang udah kejemput TP, tunggu. Ya, tunggu, saya rasa di Minggu sama Senin, itu dia pasti koreksi. Tapi nggak dam gimana, bukan dam kedua, enggak lah. Nggak bakal. Ini kalau saya lihat misal dia naik, coba manjat, lihatlah dia bisa Jumat ini bisa tembus ke 42.000 nggak ke titik aman. Kalau dia bisa tembus ke 42.000, dia naik dikit mungkin ke 45 gitu ya. Paling tinggi 47. Nah, kalau dia nanti Minggu atau Senin dia dam turun, apa koreksi gitu, ya jatuh-jatuhnya di kisaran 42 lagi gitu. Nah, itu prediksi saya, analisa saya gitu ya, skenario-nya kan. Jadi makasih nggak ini, cuma buat kalian yang ini, kalau udah nggak ini ya tunggu di situ, nanti Minggu Senin tuh kalau dia turun di titik situ lagi ya kalian serok lagi, tunggu Selasanya nanti, mulai lagi Selasa, Rabu udah masuk ini kan Bitcoin conference besar itu di Miami, itu pasti udah naik hijau. Biasanya ini gara-gara si Elon aja, seharusnya ya pertengahan Mei itu biasanya lagi naik hijau semua. Kenapa? Dari pertengahan Mei 20-an gitu, itu konsensus mekanisme itu biasanya harga naik. Ini gara-gara si Elon Musk, terus kesempatan bajingan pos-pos banker masuk karena mereka telat, mereka ingin dapat harga murah, udahlah dimainkan semua jadi amburadul, ya. Biasanya itu konsensus mekanisme sampai dengan conference Bitcoin itu harga naik gitu. Ya, tahun bull cycle yang lalu begitu gitu. Ini karena agak sedikit terusak semua gitu, ya. Jadi ya kita mudah ini di conference ini ya, mudah-mudahan udah hijau semua gitu. Di situ baru kita ini lagi. Jadi ingat sasarannya saya rasa di Senin gitu. Serok gitu. Kalau benar, kalau skenarionya, ingat ini skenario ya. Jangan pikir ini pasti, nggak ada yang pasti. Tapi lebih kurang kita baca situasi yang saya analisa, lebih kurang begitu. Ya, ketemu dia long weekend, karena sekarang pasar nggak kayak dulu. Tahun lalu 2020 beda dengan sekarang. Dulu masih patokan tradisional 24/7 market. Semenjak ini 2001 udah disahkan ETP sama ETF-nya, ETF, ya kan, dengan market Wall Street disamakan. Kalau Wall Street kan Monday to Friday, jadi weekend nggak ada market gitu. Nah akhirnya karena ETF ini Monday to Friday operasinya, tepat saya selama ini lihat tuh semenjak Sunday terus turun merah gitu. Dulu nggak begitu, masih 24/7 kita lebih ini gitu, bukan Minggu pasti turun. Ini kan selama belakangan ini Minggu pasti turun kelihatan gitu kan, karena harus mereka sesuaikan market ini ETF itu, ETF ya. Jadi sedikit gambaran itu, nggak usah risau ya, itulah kalau yang mudah-mudahan Jumat ini
agak naik, semakin kalian kejemput, tunggu jangan masuk, lihat di Senin gitu ya, Minggu malam, Senin atau Senin malam, paling Senin malam di kita Asia, di Amrik dia masih Senin pagi, kita Selasa baru aman gitu ya. Jadi batas-batas Senin kalau dia jatuh ya, bisa serok di hari-hari Senin gitu ya. Itu lebih kurang gambaran analisa saya ya. Nah, jadi nggak usah terlalu ini temakan berita-berita FAD ini itu jatuh lagi that can bounce whatever udah terjadi ya. Jadi itu that can bounce sama aja artinya dengan sell on May walk away. Jadi udah terjadi itu. Jadi udah sell on May udah walk away, yang ini udah serok bawah lagi. Jadi ini ada yang mau nakut-nakutin lagi buat agak ini. Karena dia ada dua kubu kelihatan kayaknya. Kayaknya saya lihat kubu dari Rusia main halus diam. Ini Dam ya, di belakang Rusia kurang ajar loh. Yang organisasi, saya baru tahu rupanya Cointelegraph, Coindesk itu belakangnya itu orang-orang Rusia gitu. Organisasi Rusia. Bajingan gua baru tahu. Ya, jadi lihat dia diam rupanya otaknya di belakang juga gitu. Maka saya udah bilang cryptocurrency ini cryptocurrency udah masuk currency war. Maka di belakang itu ada Rusia main, ada Cina main, ada Amerika. Tiga ini nih, ya. Eropa juga ada, ya. Makanya kita ajak pinter-pinter ini. Jadi sebatas itu saya jelaskan hari ini. Saya coba inilah terlalu banyak nanya koin, minta di review yang masih ini saya upgrade sedikit review koin gitu ya. Sebenarnya saya malas bahas yang ini, jarang orang ada, cuma ini anak rajin please akhirnya saya ini juga lah ya. Ya pertama ini PI Network ya. PI Network ini koin ini dia lebih mencondong ini kreasi anak-anak Stanford University ya. Anak-anak Stanford University kreasi mereka PI ini untuk pembayaran juga nanti. Tapi intinya mereka di mining dulu gitu. Ya, awalnya saya lihat mining saya kurang ini, tapi setelah saya cek rupanya mining dia bukan mining proof of work. Ya, kalau dia miningnya proof of work, saya udah nggak terlalu ini. Rupanya dia miningnya dia pakai ini Stellar Consensus Protocol. Jadi kalau dia pakai Stellar Consensus Protocol itu untuk ke depan future. Karena kita harus pikirkan, kan si Elon Musk lagi nggak suka mereka grup itu bantah soal mining energi ya, terus polusi energi segala macam, terlalu banyak makan energi juga. Jadi kalau Stellar Consensus Protocol ini sistem miningnya beda dan juga gampang buat kalian miningnya ini dengan komputer kayaknya lebih gampang gitu ya. PI Network ini saya dengar di belakangnya juga disupport sama si Steve Bezos. Entah iya atau enggak, saya nggak tahu ya. Makanya orang-orang yang community dari Doge minta Amazon terima accept pembayaran pakai Doge, mana mau dia. Mungkin kedepannya mau pakai PI ini kalau memang benar dia di belakangnya gitu ya. Yang nggak tahu kita lihat. Cuma gini, kalau tanya saya hari ini saya mau invest PI ini mau nggak, saya belum mau gitu. Cuma ini bisa masuk dalam target saya untuk next cycle, next bulan 2025. Jadi mungkin ini boleh dipantau PI Network ini untuk kita masuk mungkin nanti di 2023, 2024 kita masuk duit karena dia masih murah nih ya. Tunggu lari dia di bulan 2025 jadi apa ini barang gitu ya. Itu boleh. Tapi untuk sekarang suruh saya invest PI Network, saya belum mau gitu. Ya, masih banyak koin yang peluang naiknya bagus juga gitu. PI Network ini dalam proses lah kalau buat saya gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya makin jelas future-nya. Ya, itu aja singkat saya review PI Network ini. Terus ada yang Cilis banyak juga tanya. Cilis lagi kerja juga dia NFT ya, kemarin itu bisa naik ini kan euforia anak-anak Europe, koin Europe ya kan, tiba-tiba ini terus ya sekarang agak membleh ya karena semenjak habis
waktu itu engine duluan, begitu dipanaskan NFT ini kan engine duluan, terus nyusul si Chiliz ini. Chiliz lebih gede lagi naiknya persentasinya karena dia masih murah sekali saat itu kan. Nah, terus nyusul Mana. Tapi setelah itu agak membleh Chiliz ini, CHZ, karena dia kurang mau apa ya. Kadang dihubung-hubungi gitu, ada orang mau dia punya CEO atau apa tolak gitu. Jadi orang kurang suka. Dia kurang istilahnya gimana ya? Dia pindah kantor ke New York, dia buat kantor di New York, dapat raup uang waktu naik kemarin itu ya. Chiliz ini lumayan dapat duit loh. Terus dia buka kantor di New York gitu buat program-program lain ya. Cuma orangnya gimana ya? Sosialnya kadang mau diinterview dia nolak gitu ya. Itu pengaruh sekali gitu nanti ke harga, orang nggak dapat apa berita masukan gitu. Nah, itu penyakit dari CHZ ini ya. Jadi kalau saya lihat mau berkembang kemana gimana, karena terus FFMT juga sekarang banyak kan berkembang gitu. Aku rasa sih nggak kayak kemarin itu tiba-tiba euforia begitu, udah nggak lagi gitu. Naik mungkin NFT nanti naik dikit, tapi udah nggak kayak, saya nggak yakin mau tembus $1 tuh, nggak yakin. Dulu digambar-gembor tembus, saya sih nggak yakin ya. Nah, itu aja. Masih banyak yang nanya Doge sabar. Sekarang Elon Musk lagi ini ngambil hati balik karena dia banyak diserang, dibenci. Termasuk orang-orang dumb, dia punya stock market Tesla tuh orang nggak mau, kesel gitu karena buat rugi. Mereka yang rugi jutaan loh waktu kemarin Elon tweet itu, banyak istilah orang-orang kaya kelas menengah ya yang main di kripto tuh rugi banyak loh. Kesel dia, ada pegang stok Tesla juga dia jual aja, dia nggak mau ini, maka stoknya turun gitu. Nah, dia coba jadi orang baik lagi lah sekarang. Jadi untuk sementara saya rasa Doge nggak gimana di ini gitu. Juga kemarin dia ada pertemuan sama si Mike Saylor, banyak juga mereka ngomong ya masalah mining Bitcoin ini itu, mereka ada pertemuan dengan penambang juga ada pertemuan ya. Tapi intinya Doge kayaknya karya sabar. Dia misi tetap jalan. Ini orang dia nggak bakal give up gitu ya. Dia tetap dia mau buat Doge ini jadi ini. Cuma sekarang dia agak tunda. Jadi kalian yang hold Doge perlu bersabar panjang ya untuk capai anggaplah invest panjang long term. Kalau kalian mau pegang Doge kondisi sekarang tuh harus mindset kalian, oke, Doge gua sekarang lagi stuck begitu, oke, gua taruh long term aja, tunggu dia selesai. Mudah-mudahan proyeknya 2022 untuk terbangkan ke kemas di situ. Jadi hold aja, dia proyek tetap jalan karena saya tahu terus misinya untuk ini terus dia ya, walaupun kondisi cuma dia agak silent dikit dulu lah. Jadi kalian nggak bisa harap dia mau nge-tweet mau pump Doge sementara ini adem dingin gitu ya. Terus Shiba, yang nanya Shiba, saran saya kalau Shiba naik kalian lepas saja ya. Karena kenapa? Udah jelas, jangan terpengaruh. Oh Shiba ini masuk Ethereum, dia punya line ya kan, terus ada burn. Kalian salah, kali ini Shiba tuh burn memang untuk ditidurin gitu ya. Saya mau udah ingatkan. Dan juga yang koin yang untuk donasi ke India itu belum terjual, belum kepake, itu dititipkan ke Polygon. Maka Polygon Matic naik sekarang ya, karena dia ada tugas dari CV dilempar, lu aturlah buat India. Nah, jadi ada 40% koin itu di Polygon ya. Nah, kalau kalian pegang Shiba sekarang, misalnya ada yang mau naikkan lah, mau di pump ya, bentar juga udah didam. Kenapa? Bakal langsung si Polygon lihat harga naik, dia langsung jual. Dia ada 40% lagi hibah dari sisi Vitalik kemarin itu yang katanya untuk sumbangan India COVID itu. Jadi itu belum terjual, masih di hold sama Polygon. Polygon ditugasin sama Vitalik untuk jual koin ini. Nah, makanya kalau koin pas naik di harga bagus pasti langsung didam, dijual oleh si Polygon Matic gitu ya. Nanti dananya baru dikirim, masukkan ke untuk bantuan COVID India itu. Jadi makanya kalau Shiba future nggak ada. Itu naik didam ya. Karena dengan naik harga dam baru dapat duit gitu ya. Itu.
Jadi sekilas sudah saya kasih tahu singkat, terus yang lain tanya Matic long term gimana. Saya belum yakin ya Matic long term, tapi untuk sekarang ya ini tunggu aja. Kita belum tahu ke depannya kalau ini It's 2.0-nya selesai, dia punya proof of stake selesai. Nah, sekarang Matic kan naik Matic sama Cartesi lah. Ini dua solusi sementara untuk si Ethereum kan, karena mereka dua yang layer 2 ini yang bantu untuk delivery gas fee jauh lebih murah, makanya. Tapi si Vitalik lebih suka Matic, jadi dia sayang sama Matic lah sekarang, apa Matic, apa lu inilah. Nah, 2 hari ini saya dengar kabar orang-orang community Cartesi agak jelas, mungkin buat rumor-rumor jelek gitu ya untuk si Matic. Padahal sebelum dam kemarin Cartesi juga dinaikin. Cartesi kan terbang kemarin itu. Karena itu sebenarnya si Vitalik untuk Ethereum-nya ini problemnya ini dia pakai si Matic sama Cartesi untuk solve gitu ya. Supaya delivery gas fee-nya murah gitu karena di layer 2-nya kan. Nah, itulah. Jadi Matic ke depan kita belum jelas setelah kalau Ethereum selesai dia punya ETH 2.0 ya, gimana ke depannya ya kita nggak tahu, tapi saya rasa tetap Matic masih banyak bakal dikasih proyek sama si Ethereum. Kayaknya si Vitalik seneng juga si Matic ini, jago lah ambil hatinya si Vitalik ya, maka Vitalik apa ke dia sekarang gitu. Lu kerjain ini lu kerjain gitu ya. Terus terakhir saya mau bahas, kasih kalian informasi ini Cardano ya. Karena Cardano ini lagi ini udah mau tanggal 27 besok ya, lusa. Itu dia launching dia punya Alonso hard fork ya untuk testnetnya. Jadi banyak yang tanya kok bahas Sunday swap-nya gimana. Saya ada dengar Sunday swap-nya agak telat ya. Sunday swap sama smart contract jadi agak ditunda karena ada problem di smart contract, entah apa nggak dijelasin, masih ada problem. Dan Sunday swap ini dulu berapa bulan lalu kan saya udah cerita, dia ada prepare, si Cardano ada prepare swap yang boleh katakan sama kayak si Uniswap gitu ya. Karena memang dia adopsi Uniswap, dia punya DEX gitu ya. Dia istilah kopi dari Uniswap, maka Uniswap kempot hari itu dia asik pressure sama si Ethereum. Gua nggak bisa malu begini kalau gas fee gua nggak bisa bersaing gini, karena dia udah denger si Cardano dia punya nih swap ya, dia punya DEX. Saat itu belum tentukan nama Sunday swap ya, masih bilang DEX-nya gitu. Berapa 4 bulan 5 bulan yang lalu lah waktu itu kan. Nah, sekarang udah ini Sunday swap udah di announce gitu ya, bakal di launching. Tapi masih ada sedikit problem karena di smart contract belum ini. Smart contract kayaknya agak tertunda gitu. Saya dengar ada problem yang nggak sesuai karena si Charles Hoskinson ini orangnya perfeksionis. Makanya dia buat sesuatu tuh lama. Untuk siapkan smart contract ini udah 4 tahun loh. Ya, terus ada misal dari pelanggannya yang usul gini-gini, dia orangnya perfeksionis, maka ada sedikit ini karena dia mau sekali buat jadi barang bagus yang pakai bagus gitu, yang nggak mau nanti buat dulu lah nanti ada lobang baru kita tambal, dia bukan tipe itu ya, dia nggak mau, maka dia agak-agak ini saya dengar ada smart contract agak ketunda gitu, mungkin juga bisa di kuartal 3 baru rilis gitu, kemungkinan itu yang saya dengar. Jadi dia lebih sekarang ini di Alonso testnet ini dia sekalian mau announce nanti dia lebih fokus ke ini Hydra sama Mittal. Nah, Hydra ini dia lebih fokus ke ini Hydra ini sekalian di Alonso ini dia cepet loh. Dia punya Hydra ini ya, transaksi per transaksi itu 1 juta per second transaksi. Ya, protokolnya Hydra ini loh, cepet loh. Jadi dia lebih fokus ini supaya
yang lain itu bisa lebih agak cepet nyebrang karena banyak yang nunggu udah mau nyebrang masuk ke ekosistem si Cardano, maka dia lebih fokus ke Hydra ini gitu ya. Kalau Sunday Swap ya itulah udah ini sedikit masalah yang harus di fix gitu ya. Cuma udah ini juga mungkin bareng lah nanti Sunday Swap-nya aktif. Saya kurang inilah aktifnya mau diaktifkan kapan. Yang saya tahu si Charles Hoskinson sekarang untuk Alonso hard fork test ini testnet ini dia mau ini dia line ini fork line lagi ya, bukan Sally fork line lagi ya, Sally yang kemarin itu hard fork. Nah ini untuk yang Alonso ini dia lebih fokus karena Hydra ini juga lihat tuh lambangnya itu naga kepala banyak. Ini udah istilahnya dia udah kasih sinyal. Pelan-pelan gua udah mulai makan lo gitu ya, itu udah kirim sinyal ke Ethereum itu. Ethereum Vitalik dia pusing sekarang mau buru-buru dia punya ETH 2.0 tuh, dia punya proof of stake. Kalau enggak dia susah bersaing sama Cardano ya. Jadi itu aja saya punya video hari ini, penjelasan saya sekilas ya. Cardano saya upgrade, soal Sunday Swap kalian tanya sedikit agak ketunda. Tapi kalau kalian staking, misalnya kalian, ini lagi saya kasih masukan, misalnya kalian mau staking, kalau mau invest Cardano long term, ini saya nggak bilang, nggak suruh kalian yang beli nanti mau cuan-cuan gitu, nggak ya, itu nanti kok sangkut ini. Anytime kalian bisa beli kalau untuk long term. Misal kalian nggak mau tahu, kalian mau invest long term di Cardano, sekarang kalian bisa masuk, belum telat gitu. Tapi kalau misalnya mau invest seminggu 2 minggu untuk cari cuan sebulan gitu, ya sekarang lagi tinggi ya jangan masuk ya. Jadi kalian harus paham gitu. Kalau yang untuk long term saya saran masuk, kalian langsung staking gitu. Kalian apply dia punya aplikasi Yoroi Wallet atau Daedalus ya. Di situ kalian beli, langsung kalian staking gitu ya. Kalian staking itu udah bisa dapat profit juga di situ kalian gitu. Dan kalau nggak salah sekarang kalau kalian staking di Yoroi atau Daedalus, selain kalian dapat bonus koin ada, juga kayaknya saya dengar dapat Sunday Swap ini juga gitu. Dia ada airdrop gitu ya. Itu yang saya dengar. Coba aja kalian cek, saya nggak ada waktu ngecek juga, cuma saya ada dapat berita gitu. Nah itu saya kasih kalian, yang kalau kalian mau long term, misal kalian mau invest, kalian nggak peduli harga, tunggu kalian nanti next cycle run, bulannya di 2025, ya boleh beli staking aja di itu ke Yoroi Walletnya atau Daedalus gitu, ya. Itu aja tambahan informasi buat hari ini, ya. Saya Rio dari Tokyo. Cuaca hujan hari ini, ngopi, ngopi lupa. Banyak yang tanya kok kopinya itu tuh hitam tuh kopi, kelihatan kan. Nah, kopi susu. Ini luwak kopi, waktu tahun lalu gua pulang Indo, temen gua kasih gua luwak kopi Aceh. Memang enak, wangi banget. Gua pecinta kopi. Dulu ngerokok, sekarang udah nggak ngerokok, tapi tetap asik aja gitu. Jadi gua minum kopi luwak Aceh. Ya, banyak yang nanya, hadiah dari teman gitu ya. Waktu tahun lalu gua pulang ke Indo. Oke. Jadi salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.